Dikisahkan, ada dua orang pemuda yang sedang pergi berhaji. Sepulangnya dari ibadah haji, mereka berdua bertemu di ruang tunggu bandara. Salah seorang dari mereka berkata, "Alhamdulillah, ini adalah hajiku yang ke-10 kalinya. Bagaimana denganmu?" Maka si pemuda yang satunya lagi yang bernama Said menjawab, "Demi Allah kawanku, kisah hajiku kali ini sangatlah panjang. Aku adalah seorang terapis di sebuah rumah sakit khusus. Setelah 30 tahun, akhirnya aku dapat mengumpulkan sejumlah uang yang dengannya aku berangkat haji. Namun suatu ketika, saat aku keluar dari rumah sakit, seorang ibu mendatangiku dengan muka yang pucat dan terlihat kesedihan menimpanya. Ia pun berkata kepadaku, 'Wahai Said, aku sangat berterima kasih padamu karena kamu telah mengurus anakku yang cacat. Sungguh, anakku telah menganggapmu sebagai ayah kedua dalam dirinya. Namun sayang, kami harus berpisah denganmu karena keadaan ekonomi kami yang sudah di ujung tanduk ini. Mungkin besok engkau tidak akan menemui kami. Maka aku sangat berterima kasih padamu, nak.' Kemudian aku pun bergegas menemui kepala rumah sakit dan ia berkata bahwa ayah dari si anak ini telah kehilangan pekerjaannya. Aku pun mengusulkan agar anak ini dibiayai oleh rumah sakit. Akan tetapi mereka menolak. Saat aku keluar dari rumah sakit, aku pun memegang uang hasil tabungan untuk biaya haji di sakuku. Dan aku pun berkata kepada Allah, 'Ya Allah, Engkau telah mengetahui bahwa tiada hal yang lebih aku sukai daripada berangkat haji ke rumahmu. Tetapi sekarang aku melihat seseorang yang sedang ditimpa musibah. Aku pun merasa kasihan kepadanya. Maka janganlah Engkau haramkan diriku dari pergi haji ke rumahmu.' Maka aku pun membayarkan biaya perawatan anak itu sampai 6 bulan ke depan dan memberitahu kepada sang ibu bahwa rumah sakit mempunyai tabungan khusus untuk orang yang kurang mampu. Setelah itu aku pun pulang ke rumah dan aku pun terbaring sambil menangisi uangku yang kuhabiskan karena membantu ibu tadi. Namun aku juga sangat senang karena telah membantunya. Dalam keadaan menangis aku pun tertidur. Dan dalam mimpi tidurku, aku pun melihat bahwa aku sedang bertawaf di Baitullah dan orang-orang menyalamiku satu persatu dan berkata, 'Haji yang mabrur wahai Haji Said, karena kamu telah pergi haji di langit sebelum pergi haji di bumi.' من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Aku pun langsung terbangun dan merasakan kebahagiaan yang sangat besar dalam hatiku. Aku pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mimpi tersebut. Tiba-tiba sebuah telepon pun berbunyi. Dan ternyata itu dari kepala rumah sakit yang mana ia berkata kepadaku, 'Wahai Said, pemilik rumah sakit hendak pergi haji. Namun terapis khususnya tidak bisa mengikutinya karena istrinya sedang hamil besar. Dan pemilik rumah sakit ini enggan untuk berangkat berhaji kecuali ditemani oleh terapis khususnya. Maka dari itu, apakah engkau mau menemaninya untuk pergi berhaji?' Tanganku pun seketika bergetar dan lututku lemas. Maka aku pun langsung sujud syukur kepada Allah atas pemberiannya ini. Aku pun menceritakan kepada si pemilik rumah sakit tentang pasien yang orang tuanya telah kehilangan pekerjaannya, sehingga si anak pun harus keluar dari rumah sakit. Maka si pemilik rumah sakit pun bergegas untuk memberikan pekerjaan si ayah di perusahaan yang ia punya. Ia pun berniat untuk membuat tabungan khusus bagi orang yang tidak mampu di rumah sakit. Dan ajaibnya, ia pun memberikan upahku saat itu sejumlah uang yang telah aku berikan sebelumnya untuk si ibu. Semua ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diriku. Alhamdulillah. Saat si pemuda itu mendengar cerita Said tentang perjalanan hajinya, ia pun langsung mencium keningnya sambil menangis, seraya berkata, 'Demi Allah, seumur hidupku ini tidak pernah sekalipun aku merasakan malu yang begitu sangat, kecuali setelah mendengar ceritamu ini. Aku telah pergi haji berkali-kali dan menganggap bahwa derajatku di sisi Allah sangatlah tinggi. Tetapi sekarang aku yakin bahwa hajimu lebih baik dari haji 1000 hajiku ini, karena akulah yang pergi ke Baitullah, sedangkan dirimu justru Allah lah yang memanggilmu ke rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal baik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.' مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون